Lebaran hari kedua, warga ibu kota mendapat kado banjir. Terminal bus Kampung Rambutan Jakarta Timur lumpuh akibat banjir curah hujan tinggi dan luapan sungai. Sementara di kawasan Cibubur Ciracas ratusan rumah terendam hingga setinggi 1,5 meter. Terminal keberangkatan bus antar kota antar provinsi di Kampung Rambutan Jakarta Timur hingga Minggu pagi masih direndam banjir. Tingginya genangan air membuat kendala aktivitas kedatangan maupun keberangkatan bus terganggu. Sejumlah calon penumpang yang akan masuk ke terminal terpaksa menerobos genangan. Banjir membuat terminal bus Kampung Rambutan nyaris lumpuh sejak Sabtu malam. Intensitas hujan yang tinggi serta buruknya drainase di sekitar terminal menjadi salah satu penyebab banjir. Dari Jakarta, Rio Manik iNews melaporkan. Hari Raya Idul Fitri sejumlah wilayah di Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur dilanda banjir yang menggenangi permukiman warga. Ratusan rumah terendam banjir akibat luapan kali karena tak mampu menahan tingginya debit air Kali Ciliwung. Banjir juga merendam sejumlah kendaraan roda 4 milik warga. Sejumlah warga meninggalkan tempat tinggalnya karena air naik hingga 1,5 meter. Permukiman Kebonpala, Jakarta Timur juga terjadi banjir kiriman dari Bogor. Warga terkejut karena banjir ini tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Warga tidak sempat mengamankan barang ke tempat yang lebih aman dari rendaman banjir. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu hingga pagi menjelang siang, banjir yang merendam pemukiman di kawasan Kampung Rambutan Ciracas, Jakarta Timur masih tinggi. Warga pun terpaksa beraktivitas menggunakan perahu karet. Banjir masih merendam RW 1 dan RW 3 Kelurahan Kampung Rambutan Ciracas, Jakarta Timur hingga Minggu siang. Petugas gabungan mengevakuasi lansia yang terjebak di dalam rumah. Banjir mencapai ketinggian hampir 2 meter, membuat warga beraktivitas menggunakan perahu karet. Banjir terjadi akibat meluapnya Kali Cipinang karena air kiriman dari kawasan Depok dan Bogor. Di jalan itu hampir sudah ada. Itu yang di sana kan tuh yang pas jembatan sana dikit, udah harus begini, apalagi di belakang. Ini aja pakai perahu tuh. Hujan deras yang terjadi pada Sabtu sore kemarin membuat volume air di aliran kali cepat meluap hingga siang ini. Dari Jakarta, Rio Manik iNews melaporkan. Kita ke informasi seputar mudik. Pemirsa, hari kedua Lebaran dimanfaatkan warga untuk berwisata. Ribuan kendaraan dari Jakarta menuju puncak terjebak kemacetan hingga belasan kilometer di Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat. Kepadatan kendaraan juga terjadi di ruas tol MBZ dan tol Jakarta Cikampek serta jalur arteri Karawang. Akibat kemacetan parah di eksit tol Ciawi Bogor pagi tadi. Peningkatan volume kendaraan seiring warga yang ingin berwisata dan bersilaturahmi dengan keluarga di kawasan puncak. Kepadatan kendaraan ini sudah terjadi dari kilometer 46 hingga Pasir Muncang Megamendung atau sekitar 13 km. Ada 5 titik rawan kemacetan yakni Simpang Gadok, Pasar Cisarua, Pasir Angin, Megamendung dan Simpang Taman Safari Cisarua. Polisi juga sudah melakukan rekayasa lalu lintas sistem satu arah dari arah Jakarta menuju puncak sejak pukul 7.30 pagi tadi guna mengurai kemacetan. Kepadatan juga terjadi di ruas tol MBZ dan Jakarta Cikampek menuju tol Cikatama Karawang. Hari kedua Lebaran dimanfaatkan warga untuk bersilaturahmi, berwisata, serta sebagian pemudik masih melanjutkan perjalanan ke berbagai daerah di Pulau Jawa. Kepadatan terjadi dari kilometer 55 serta di kilometer 48 hingga kilometer 39. Tak hanya di ruas tol,
Kepadatan juga terjadi di jalur arteri Karawang, mulai dari jembatan Layang Klari hingga pertigaan lampu merah gerbang tol Karawang Timur dan Pasar Kosambi. Untuk mengantisipasi kemacetan parah, polisi juga sudah siap melakukan rekayasa lalu lintas. Diimbau, warga tetap berhati-hati dan mematuhi aturan lalu lintas demi kelancaran dan keselamatan bersama. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu kepadatan arus lalu lintas juga terjadi di jalur Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kepadatan mengular sepanjang Jalan Bebas Cicalengka menuju arah Nagrek atau mencapai 5 km. Arus lalu lintas didominasi oleh kendaraan pribadi serta kendaraan roda 2 yang melakukan perjalanan mudik sejak pagi. Selain tingginya volume kendaraan, kemacetan juga dampak dari pemudik lokal yang melakukan perjalanan di Lebaran kedua. Rekayasa jalan kontraflow dan one way telah dilakukan polisi untuk mengurai kemacetan ini. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini sudah ada rekan Muharlin di kawasan Gentong Tasikmalaya dan juga rekan Naura Syafikoh yang ada di gerbang tol Cikampek Utama. Kita akan ke Ahmad Muharlin terlebih dahulu. Muharlin, bagaimanakah situasi dan kondisi lalu lintas di sana? Selamat siang Camar dan juga pemirsa. Untuk situasi serta kondisi lalu lintas di jalur selatan Lingkar Gentong Tasikmalaya Jawa Barat kondisinya terpantau nampak normal, dan namun tadi sempat ada ketersendatan di jalur Gentong yang mana polisi memberlakukan sistem satu arah dari arah Jawa Barat menuju Jawa Tengah. Namun hal tersebut masih bersifat situasional, begitu mengingat tadi sempat terjadi kepadatan di arah Tasikmalaya menuju ke arah Ciamis. Namun untuk saat ini kondisi sudah mulai normal kembali dan jalan sudah mulai dibuka dari arah Jawa Barat dan juga Jawa Tengah dan juga baik sebaliknya. Dan nantinya untuk setelah Hari Raya Idul Fitri, untuk arus lalu lintas di jalur selatan Lingkar Gentong Tasikmalaya akan difokuskan kepada para pemudik yang akan akan arus balik, begitu untuk difokuskan kepada arus balik di jalur selatan Lingkar Gentong yang mana ini berpotensi menimbulkan kemacetan di jalur Lingkar Gentong. Untuk mengurai serta mengantisipasi jika nanti terjadi kemacetan di Lingkar Gentong, pihak kepolisian dari Polres Tasikmalaya Kota dan juga Polres Garut ini sudah berkoordinasi, begitu akan melakukan sejumlah skema lalu lintas, diantaranya menggunakan atau melakukan rekayasa lalu lintas sistem buka tutup jalur dan juga sistem satu jalur atau one way dari arah Jawa Barat, dari awal Jawa Tengah menuju arah Jawa Barat maksud kami. Dan untuk memastikan keamanan para pemudik ini juga pihak kepolisian sudah menyiapkan sejumlah CCTV yang dipasang di sepanjang area jalur Lingkar Selatan Gentong dan juga sudah membuat pos-pos terpadu mencakup pos keamanan, pos keselamatan dan juga pos kesehatan. Dan diprediksi puncak arus balik kendaraan di jalur selatan Lingkar Gentong Tasikmalaya ini akan terjadi di hari ketiga setelah Hari Raya Idul Fitri. Dan untuk itu kami himbau bagi para pemudik yang akan kembali pulang dari arah Jawa Timur, arah Jawa Tengah menuju Jawa Barat untuk menghindari kemacetan, diantaranya agar berpergian sebelum mendekati waktu puncak arus balik tiba di hari ketiga setelah Hari Raya Lebaran. Camar. Baik, terima kasih rekan Muharlin. Selanjutnya kita akan ke rekan Naura Syafikoh yang ada di gerbang tol Cikampek Utama. Naura, apakah saat ini masih diberlakukan sistem kontraflow ataupun juga rekayasa lalu lintas di sana? Ya, selamat siang Camar dan pemirsa. Untuk arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama inilah ramai dan juga lancar di kedua arahnya. Dan terkait dengan rekayasa lalu lintas yaitu kontraflow memang masih belum dilakukan, namun tadi sekiranya pada pukul 11 waktu Indonesia Barat kami melihat dari pihak Jasa Marga petugasnya sudah melakukan persiapan untuk menaruh kon yang nantinya akan digunakan sebagai jalur kontraflow, tapi masih bersifat situasional karena kami masih belum menerima informasi kapan akan diberlakukan dan sampai
sampai di tanggal berapa untuk kontraflow tersebut. Dan kalau kita lihat memang untuk kontraflow ini sedikit menyebabkan ada sedikit perlambatan di arah dari tol Transdewa menuju ke Jakarta. Dan pemirsa, dan pemirsa nampaknya kami mengalami kendala teknis bersama dengan rekan Naura Syafiqoh, dan terima kasih banyak kepada rekan Muharlin yang melaporkan langsung dari Gentong, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, hari kedua Lebaran stasiun kereta cepat Wush dipadati ratusan penumpang yang akan menuju ke Bandung. Bahkan tiket keberangkatan dari Jakarta menuju Bandung sejak Minggu pagi hingga Minggu siang sudah ludes terjual. Ribuan warga memadati stasiun kereta cepat Wush Halim, Jakarta Timur. Hari kedua Lebaran dimanfaatkan oleh warga untuk mudik atau berlibur bersama keluarga. Bahkan tiket pada Minggu pagi hingga Minggu siang sudah ludes terjual. Namun bagi Anda yang ingin memesan tiket masih bisa hingga malam hari. Dan diprediksi peningkatan akan terjadi 20% dibandingkan dengan hari biasa. Pada periode angkutan mudik 13 Maret hingga 30 Maret, total 175.000 tiket terjual. Pemirsa, meski sudah dilarang, namun warga tetap bandel menerbangkan balon udara raksasa. Di Ponorogo, Jawa Timur, warga panik akibat balon udara yang masih ada apinya jatuh di SPBU. Khawatir api merembet, petugas SPBU berjibaku memadamkan api. Kepanikan pecah saat balon udara jatuh di SPBU Trunojoyo, Tambak Bayan, Ponorogo. Petugas berlari, menyeret balon menjauhi SPBU lalu dipadamkan. Video rekaman ini pun viral. Peristiwa berawal saat petugas sibuk melayani antrean pembeli. Tiba-tiba, balon udara jatuh di sisi timur. Saat balon jatuh, api dari sumbu masih menyala. Beruntung, api berhasil dipadamkan sehingga tidak membesar. Posisi kan balonnya nggak ada asapnya dalam, langsung turun, jadi apinya itu masih nyala, langsung ditarik ke pinggir jalan gitu. Dimatiin pakai pasir, langsung mati. Lalu balonnya itu disobek-sobek udah. Tidak diketahui pelaku penerbangan balon udara tanpa awak ini, dan guna penyelidikan, kasus ini sudah ditangani petugas Polres Ponorogo. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Keributan terjadi saat sholat Idul Fitri di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Gara-gara saling ejek, mak-mak saling pukul saat khutbah berlangsung. Saat berlangsung sholat id di lapangan Simang Ambat Siabu, Mandailing Natal, Sumatera Utara, mak-mak di bagian belakang terlibat keributan. Tidak diketahui pemicunya, namun keributan antar sejumlah mak-mak ini menjadi perhatian warga. Mak-mak bahkan saling pukul hingga terjadi keramaian saat khutbah berlangsung. Keributan akhirnya bubar setelah dipisahkan warga. Sebagian warga tersenyum melihat kejadian ini. Hari Lebaran seharusnya saling memaafkan, namun justru terjadi saling ejek. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Candi Borobudur masih menjadi pilihan wisatawan dari berbagai daerah di Magelang, Jawa Tengah. Warga memilih Candi Borobudur untuk mengenalkan sejarah dan warisan leluhur ke anak-anak. Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah, Minggu siang dipadati pengunjung dari berbagai daerah. Wisatawan silih berganti mengabadikan momen bersama anak-anak dan keluarga untuk berfoto dengan latar belakang kemegahan Candi Borobudur. Sebagian besar wisatawan rombongan keluarga yang akan mengenalkan sejarah pada anak-anak di hari libur Lebaran. Edukasi untuk pembelajaran seperti itu. Dia penasaran, dia ingin naik sampai ke atas. Ini berapa orang Pak rombongannya? Kebetulan 4 orang. Jika Anda sedang berada di Jawa Tengah untuk memilih destinasi wisata, Candi Borobudur bisa menjadi tujuan liburan bersama keluarga. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan.
Tak hanya menawarkan ratusan jenis bunga, lokasi wisata di Semarang juga akan menghibur pengunjung dengan berbagai wahana menarik dan menantang adrenalin. Wah, pemirsa, coba tebak sekarang saya lagi ada di negara mana? Kalau pemirsa menebak saya sekarang sedang ada di luar negeri, salah besar pemirsa. Karena sekarang saya sedang berada di salah satu taman wisata di Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah yang bernama New Celosia Park yang cantik sekali. Ini adalah area magical place yang mana merupakan area yang sangat amat cantik seperti negeri dongeng. Nah, selain area ini masih ada banyak lagi area-area lain yang bisa dieksplor seperti taman bunga dan juga wahana-wahana permainan. Yuk ikuti saya liburan di sini. Berlokasi di kawasan Bandungan, sekitar 40 menit dari pusat kota Semarang. Destinasi ini selalu dipadati pengunjung terutama saat liburan panjang. Hamparan bunga warna-warni, wahana permainan serta spot foto Instagramable menjadi daya tarik tersendiri pengunjung yang datang. Tidak hanya sebagai destinasi hiburan, tempat ini juga menjadi arena edukasi bagi anak-anak untuk belajar berbagai jenis tanaman bunga. Berdiri di lahan seluas 8 hektar, ada ratusan jenis bunga mulai dari jenis pacar air hingga bunga lavender yang memanjakan mata saat pertama datang. Melihatnya sih ya sangat menarik ya, terus dengan penataannya yang seperti ini juga ya sangat membuat betah gitu. Karena kebetulan ada saudara juga yang dari Padang mau jalan-jalan dan saya udah pernah kesini juga. Katanya udah bagus di itu Celosia aja kita pergi main gitu. Iya, kebetulan di kampung juga sudah selesai. Sebagai salah satu destinasi wisata favorit, di sini juga dilengkapi puluhan wahana permainan mulai dari biang lala, wahana kincir raksasa putar, arena magical place dengan pemandangan seperti negeri dongeng, hingga rainbow slide, seluncuran pelangi warna-warni sepanjang 150 meter yang seru untuk dimainkan bersama keluarga. Harga tiket pun sangat terjangkau, mulai Rp30.000 hingga Rp90.000, destinasi ini bisa menjadi pilihan menghabiskan waktu bersama keluarga di momen liburan. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, tim Liputan iNews melaporkan. Lebaran disibukkan dengan pekerjaan yang harus dijalani. Terkadang harus berpisah dengan keluarga. Nah, reporter kami, Naura Syafika, ditemui oleh ibu kandungnya saat bertugas di Tol Karawang, Jawa Barat. Dan berikut liputannya untuk Anda. Untuk di rest area kilometer 57 ini masih banyak sekali untuk para pemudik yang berdatangan, bahkan juga lengkap dengan baju spesial Lebaran seperti saya saat ini sedang melaporkan. Dan kita akan melihat untuk para pemudik yang ada di sini yang sedang berkunjung untuk melihat dan juga beristirahat. Dan memang kalau misalnya di sini fasilitasnya Mama pelajari batin ya, Ma. Mama di sini. Mama di sini. Diandra dan pemirsa, sebenarnya mama saya nggak mudik kayaknya sih ya. Karena kebetulan mama kan di rumah kan cuma sama aku sama adek, tapi kan kebetulan tahun ini aku kerja terus adek juga kerja, jadi sebenarnya mama tuh sendirian kalau di rumah kalau misalnya lebaran kayak gini dari kemarin. Tapi ternyata mama nyamper ke sini. Tadi perjalanan gimana, Mah? Alhamdulillah lancar sayang, alhamdulillah perjalanan lancar, nggak macet. Memang saya kangen banget sama Naura. Kita cuma bertiga di rumah, Naura liputan, terus adiknya juga harus kerja. Tadi juga sendirian, ya alhamdulillah bisa ada di sini sama Naura. Ya, semoga Allah memang udah kangen banget sama Naura dari kemarin. Ya, tadi berarti nggak ada macet di jalanan ya? Nggak ada macet, alhamdulillah lancar hari ini, tidak ada macet. Saya itu kangen banget karena memang papanya kan udah nggak ada, terus saya juga orang tua nggak ada, adik nggak ada, benar-benar sendiri.
kemarin mikir entar lebaran sendirian ya gitu. Alhamdulillah banget bisa ketemu Naura, jadi bisa lebaran sama Naura. Alhamdulillah ya Allah. Pemirsa, kami akhiri jumpa kita pada siang hari ini. Saya Camar Haenda bersama tim yang bertugas. Selamat lebaran, tetap semangat dan sampai jumpa.